Saya ya. Maaf Bu, kalau boleh saya bertanya, Mohon maaf, tujuan Ibu Pak ingin Sil ketemu saya masih itu ada apa bocor. ya? Siang Pak Rahmat, mohon Yang maaf. dulu ya. Yang belum Bagaimana Pak Tohir? Mau lanjut saja atau gimana? Udah di mute. Oke. Oke, siap, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tohir, sehat? Waalaikumsalam Pak Irwan, alhamdulillah, sawang sunah Pak. Alhamdulillah. Aduh, ini terlihat sedikit murung hari ini Pak Tohir. Ada apa ya? Tidak ada apa-apa, biasa kalau murung kan jauh dari keluarga Pak. Oh, jauh dari keluarga. Mestinya itu bolak-balik terus, ditambah ini gempa susulan masih sering terjadi. Oh, Masya Apalagi pada Allah. saat subuh, ruas Pak. Nah, Kaget ya. ya, kaget. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak Tohir. Kita Amin. berada dalam lindungan Allah. Ya. Amin. Pak Tohir, kemarin saya mendengar Pak Tohir ada informasi ke kepala sekolah kendala di kelas. Ada kendala apa Pak Tohir ya di kelas itu ya? Ini Pak sebetulnya apa namanya ya? Pada saat pembelajaran mungkin sering ya. Kadang kan kalau saya tuh sering menggunakan gadget juga atau HP itu cuman apa namanya? Ada beberapa anak ketika saya sudah tidak menggunakan HP ternyata mungkin ketagihan ya. Jadi kalau tiap belajar tuh selalu ingin menggunakan HP. Kalau misalnya apa namanya disuruh nyatet itu malas gitu. Itu ada beberapa anak karena mungkin udah nyaman dengan HP. Kalau HP itu kan karena mereka tuh sudah hobi dengan HP-nya. Terus jadi pas ada misalnya ini tolong dicatat atau misalnya saya menjelaskan misalnya disuruh nyatet itu tidak mau, itu selalu menolak, apa mendingan direkam aja. Nah itu kurang lebih seperti itu Pak Irfan. Oh, jadi setelah pembelajaran anak-anak mungkin bisa dikatakan pengennya ke gadget terus seperti itu mungkinnya Pak Tohir. Betul. Karena mungkin kayak misalnya saya menjelaskan mereka lebih enak direkam aja Pak biar di rumah juga bisa ditonton gitu kan. Belum tentu dilakukan ya. Jadi, ya. Gitu. Oh gitu. Bagaimana gitu pembelajaran sebelumnya? Apakah selalu pakai gadget Pak Tohir di sekolah Pak Tohir, di kelas Pak Tohir? Kebetulan saya mata pelajaran bahasa Inggris itu kalau misalnya saya pertimbangannya begini Pak. Kalau misalnya bawa kamus konvensional yang buku tebal itu mungkin mereka harus keluar biaya lagi, pertimbangan saya begitu. Kemudian saya coba tawarkan bagaimana kalau misalnya yang punya HP silakan bawa HP dengan catatan install aplikasi kamus. Kemudian kalau misalnya di aplikasi kamus ternyata tidak ada, kalau yang punya kuota silakan boleh menggunakan translate online. Nah, karena mereka kenyamanan seperti itu, jadi akhirnya mungkin yang lain juga pinginnya seperti itu gitu, karena biar mempermudah mungkin. Padahal tujuan saya adalah sebagai pengganti dari kamus aja sih sebetulnya awalnya gitu. Awalnya. Karena kan kalau belajar bahasa Inggris di kita khususnya yang di second language itu susah kalau tanpa kamus karena pengetahuan vocabulary-nya Pak jelas kurang. Itu awalnya. Ya. Kalau menurut Pak Tohir ketika dikasih gadget ada peningkatan hasil belajar nggak ya anak-anaknya dibandingkan dengan menulis biasa? Jelas ada. Kalau misalnya ada tugas pun mungkin dari segi waktu atau misalnya ketepatan dalam mengerjakan tugas itu agak sedikit bagus gitu, meningkat karena dengan terbantu dengan nyari contoh misalnya dalam menyusun kata atau menerjemahkan sebuah kalimat mereka akan cepat gitu. Itu pun dengan pantauan saya. Jadi artinya begini, kalau ada di Google Translate itu kalau lebih mudah itu kan menggunakan translate langsung satu kalimat full ya. Iya. Saya belum pernah memperbolehkan. Cuman kalau misalnya nyari kata demi kata enggak. Ya itu dianjurkan karena untuk misalnya kalau misalnya kita belajar grammar itu otomatis kan harus kata demi kata ya. Baru mereka yang merangkai sesuai dengan grammar yang sedang dipelajari. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi itu
kendalanya rata-rata yaitu kalau tanpa kamus mentok Pak. Ada game. Jadi solusi tercepat saya itu adalah menggunakan gadget karena hampir semua orang, semua murid itu memiliki gadget. Itu solusi tercepat saya itu. Jadi di kelas Pak Thohir pada umumnya hampir seluruhnya punya gadget ya siswanya ya Pak Thohir. Betul semua. Karena sebelumnya saya data juga. Ya. Saya data juga siapa yang punya HP dan tidak gantian dengan orang tua di rumah. Ya, karena ada yang gantian juga kan dengan orang tua yang di rumah. Iya, betul. Nah, terus kalau kuota kadang ada temannya juga yang bisa berbagi dan kebetulan di SMP 2 alhamdulillah kalau untuk jaringan WiFi, akses WiFi sudah mencapai kelas dan bisa digunakan sebetulnya. Itu. Jadi ternyata kalau pakai gadget justru hasil belajarnya malah jadi lebih baik ya Pak Thohir di kelasnya Pak Thohir. Ya, lebih bagus karena, ya betul. Beda dengan tanpa gadget, pernah saya coba juga, bukan saya coba sebetulnya, kebetulan ada yang kejadian kehilangan HP, jadi sekolah itu melarang siswa itu menggunakan HP, otomatis berdampak juga sama pelajaran bahasa Inggris. Jadi, nah itu terlihatnya di sana tanpa HP mereka diam pas ada tugas seperti itu. Pak, ada kamus Pak gini. Sementara kan kamus yang konvensional kan terbatas gitu, di perpustakaan pun kan tidak banyak. Betul, ya. Seperti itu. Ya, apalagi kemarin dikatakan juga ya oleh Pak Thohir yang paling penting itu vocabulary ya. Ya, kalau misalnya kayak gitu sepertinya tidak jadi kendala ya Pak Thohir ya. Untuk masalah gadget ini ternyata ya dia gak mau nulis, tapi kalau misalnya hasil belajarnya jadi lebih bagus, sepertinya malah jadi lebih bagus ya kalau misalnya pakai gadget ya. Iya, sebetulnya kalau khusus untuk bahasa Inggris ya, karena saya juga cuman kita membuat kesepakatan kelas juga gitu, artinya gadget itu boleh digunakan untuk apa saja pada saat pelajaran bahasa Inggris. Silahkan pakai gadget gitu ya, kecuali chat atau message itu dilarang digunakan gitu kan. Kalau yang lain-lain silahkan ya, dan game juga otomatis dilarang gitu. Jadi sebetulnya membantu sekali untuk pelajaran bahasa Inggris karena akan mempermudah peserta didik dalam mencari vocabulary yang belum mereka ketahui dengan cepat. Okay. Jadi sebenarnya gadget di kelasnya Pak Thohir membantu juga ya, tapi Pak Thohir juga bisa menguranginya. Tadi disampaikan ya, salah satunya dengan adanya keyakinan kelas ataupun aturan penggunaan gadget. Selain aturan penggunaan gadget, supaya anak-anak di kelasnya Pak Thohir tidak kecanduan gadget ataupun tidak mengganggu pelajaran lain, apa yang sudah dilakukan Pak Thohir? Nah itu sebetulnya dalam kesepakatan kelas itu boleh menggunakan gadget dengan izin gurunya atau guru mata pelajarannya. Nah setelah selesai gadgetnya itu dikumpulkan, kemudian disimpan di wali kelas. Nanti pada saat pulang boleh diambil. Itu sebetulnya solusinya itu seperti itu. Saya juga sudah. Jadi kalau misalnya sebelum pelajaran bahasa Inggris dimulai, silakan ambil HP-nya dulu. Kalau lagi mau pakai HP, nah kalau sudah boleh dikumpulkan kembali di wali kelas. Namun ada permasalahan, ada beberapa siswa yang pada saat saya tidak menggunakan gadget, pembelajaran tidak menggunakan, ini kendalanya mereka malas Pak. Nyatet tuh malas, misalnya latihannya latihannya dicatat dulu. Mereka tidak mau mencatat gitu ya, karena mungkin lebih simpel menggunakan gadget, tinggal kalau bisa foto, jepret atau rekam gitu kan. Mudahnya seperti itu. Itu mungkin kendalanya. Iya. Apa yang sudah Pak Thohir lakukan ke siswa tersebut, Pak Thohir? Ya, sebetulnya memotivasi saja. Jadi kita jangan terfokus sama salah satu hal yang yang sedang tidak digunakan. Artinya kita jangan ketergantungan gitu. Tanpa ini pembelajaran harus jalan gitu kan. Tetap kita harus belajar. Jadi contoh ya semacam kemarin pasca gempa kan sinyal nggak ada. Ya. Nah itu beberapa saat atau beberapa hari itu sinyal nggak ada.
otomatis kan itu jangan ketergantungan seperti itu gitu kan. Tapi pas go on kan, Iya, depan jamaah gitu kan. Iya. Hidup harus terus berlanjut. Jadi pembelajaran juga harus terus berlanjut. Jadi kurang lebih seperti itu sama mereka. Jadi nah, cuma satu lagi mungkin saya di awal saya ada kesepakatan. Jadi apa namanya di akhir semester sebelum rapat dibagikan, sebelum nilai diolah, kesepakatan dengan mereka itu seperti ini. Bapak akan memeriksa buku catatan. Nah, dan dikumpulkan sebelum pembagian raport. Ya, itu mungkin yang jadi patokan saya biar mereka tidak ketergantungan gitu. Luar biasa sekali tuh Pak Thohir. Udah ya memotivasi ke anak, kemudian nanti di akhir dicek catatan mereka ya sama Pak Thohir ya. Oke. Sampai sejauh ini gimana setelah disampaikan seperti itu yang orang-orang yang ataupun murid yang tidak mau menulis itu Pak Thohir? Ya lumayan juga sih, yang kalau misalnya yang bandel masih tetap aja sih ya, kalau yang bandel nanti aja sebelum dikumpulkan baru dikerjakan nih Ron mungkin ya sama temennya. Catatan apa saja yang sudah dilakukan, tapi kalau misalnya yang sedikit ada apa namanya ya pemicu ya, saya takut nilainya jatuh, mereka alhamdulillah mulai mengerjakan itu ada sedikit apa, tapi lebih banyak yang mengerjakan sih sebetulnya. Oh iya, sip lah Pak Thohir. Berarti sebenarnya mungkin Pak Thohir sudah mencoba men-treat buat siswa ataupun murid yang tidak mau belajar kalau kecanduan gadget tadi dengan cara dikasih motivasi juga, kemudian dikasih tahu di akhir nanti Bapak akan ngecek bukunya sebelum misalkan dimasukin ke nilai. Ada hal lain yang dilakukan Pak Thohir untuk siswa tersebut selain dua itu? Ya selain dua itu ya mungkin sementara yang kalau menurut saya sih kayaknya lebih efektif dengan adanya bukan punishment ya namanya apa ya, kalau semacam itu efek penguatan. Jadi mereka juga ada sedikit rasa ketakutan nanti takut nilainya jelek gitu kan. Nah, takut nilainya jelek gitu. Atau sebetulnya ada satu lagi. Kalau misalnya menggunakan HP tanpa ini kesepakatan kelas ya yang dibuat tanpa izin dari saya sebagai guru bahasa Inggris mereka, saya akan mengambil HP dan akan dikembalikan seminggu kemudian. Kalau misalnya saat pembelajaran misalnya menggunakan HP tidak mencatat ya HP-nya dirajia sama Pak Thohir gitu. Ya ambil HP-nya seminggu kemudian baru saya kembalikan, atau kalau enggak bukan ancaman ya. Bukan sama mereka tuh ada kesepakatan di awal ya. Boleh diambil tapi harus sama orang tua. Gitu. Jadi anak termotivasi untuk menulis ya, jadi tidak kecanduan gadget terus ya. Oke Pak Thohir, kira-kira nih apa yang dibutuhkan mungkin untuk bisa istilahnya mungkin rencana Pak Thohir yang 3 tadi bisa terlaksana dengan baik, dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pak Thohir? Sebetulnya Pak, yang dibutuhkan tuh apa ya? Guru yang lain bagaimana? Apakah sama dengan Pak Thohir ininya dalam mungkin proses? Berbeda Pak ya. Jadi mungkin berbeda. Jadi mungkin yang saya butuhkan adalah aturan penggunaan gadget itu yang jelasnya seperti apa gitu. Sementara kan kalau misalnya kita bendung perkembangan teknologi HP itu kayaknya tidak bisa ya. Karena jangankan anak SMP, yang dari TK saja sebelum TK saja sudah bisa mengoperasikan gadget. Gitu ya, sudah bisa mengoperasikan gadget. Dan orang tua pasti kalah pintar sama anaknya terkait HP. Itu pasti. Nah, mungkin aturan yang jelas lah tentang penggunaan HP di sekolah. Itu mesti tertulis Pak. Aturan yang jelas itu mesti tertulis dan disepakati bersama. Sebetulnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada kejadian dilarang bawa HP. Nah, itu kan sedikit menghambat juga sebetulnya. Gitu. Berarti mungkin dukungan dari sekolah dan juga kepala sekolah mungkin ya mengenai kebijakan di sekolah. Wah, luar biasa sekali Pak Thohir. Ini terima kasih sudah berbagi ya Pak Thohir tentang permasalahannya. Mudah-mudahan permasalahan Pak Thohir sepertinya sudah bisa ada solusi yang terdepan ya Pak Thohir yang disampaikan oleh Pak Thohir tadi. Ya, mungkin saya juga bisa, kalau misalnya ada solusi yang lebih baik kenapa enggak gitu. Mungkin kan ada ide yang lebih baik mungkin. Oh iya.
kalau misalnya untuk saat ini sepertinya kondisi saya dengan Pak Thohir lingkungannya berbeda mungkin ya. Tapi saya salut dengan 3 solusi tadi Pak Thohir, luar biasa sekali sehingga sepertinya bisa diterapkan karena Pak Thohir mengetahui situasi kondisi murid yang ada di sekolahnya Pak Thohir. Oke Pak Thohir, mudah-mudahan nih bincang kita kali ini bermanfaat Pak Thohir. Dan juga kendala. Bagaimana kendalanya? Sudah ada solusi yang rencana mau dilaksanakan? Kendala terkait itu ya? Iya, kendala kan tadi permasalahannya Pak Thohir mengenai siswa yang istilahnya kecanduan gadget ya. Itu. Kecanduan gadget. Nah, Jadi tadi solusinya. ada apa? Mungkin saya akan mencoba ke bagian kesiswaan atau kurikulum membuat aturan yang jelas tentang penggunaan gadget. Itu tertulis bukan hanya lisan saja gitu, tertulis gitu. Jadi ada poin-poinnya jelas gitu kan. Jadi mereka juga ini ternyata ada aturannya, pengguna boleh menggunakan HP dengan catatan lihat aturannya gitu. Supaya itu mungkin belum ada ya, Pak Irfan juga belum punya ya. Belum Pak, sama masukan juga buat saya. Ya. Jadi kalau misalnya udah disepakati, udah tertulis enak gitu kan. Oh ini udah disahkan. Kalau misalnya undang-undang mah sudah disahkan sama DPR Pak. Disahkan sama kepala sekolah ya. Ya. Bersama. Oke baik Pak Thohir, terima kasih nih atas diskusinya. Ketemu kembali mungkin lain waktu, bisa jadi mungkin saya yang konsultasi ya dengan Pak Thohir saya. Baik, mudah-mudahan bagaimana perasaan Pak Thohir nih setelah berdiskusi dengan saya? Alhamdulillah mungkin sedikit terbantu, sedikit plong juga. Jadi solusi yang saya jalankan ternyata tidak lumayan cukup bagus mungkin ya. Karena kan belum tentu yang terbaik menurut kita terbaik juga menurut orang lain, belum tentu seperti itu Pak. Tapi kalau setelah berdiskusi, alhamdulillah lah sedikit plong. Luar biasa Pak Thohir. Oke, baik, ketemu kembali nanti ya Pak Thohir. Ya, saya tutup ya, sehat selalu, salam buat keluarga, salam buat rekan di SMP 2 Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Thohir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran Abin ya berarti ya. Iya. Oke, siap. Agak jeda sedikit biar bisa nge-cut rekaman Pak Irfan. Ya, saya berhenti merekam dulu nanti. Nggak usah, nggak apa-apa. Oh, lanjut aja. Nggak apa-apa, biar satu file aja. Jadi maksudnya gini. Oke. Ada jeda buat ini ngobrol, nanti kita bisa di-cut nanti. Oh iya, yang sebelah sini di-cut. Iya, sip. Oke, baik Pak Thohir, mangga. Ya. Baik Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Irfan, kumaha damang? Waalaikumsalam, sehat Pak Thohir, sawang sunda. Alhamdulillah. Kumaha keluarga sehat oke? Alhamdulillah sehat Pak Thohir. Barangkali kumaha barangkali? Alhamdulillah sadayana sehat, satos kajantanan kamari di bumi sadayana sehat. Mugia Pak Thohir guys, keluarga sehat ya. Amin. Pak Irfan di sekolah lancar? Di sekolah lancar, namun menuju di kelas ya Pak Thohir aya kendala abdi teh. Oh, kumaha tah? Abdi teh kan ngaulang, saya ngajar di kelas 7 ya. Mungkin karena kelas 7 itu dulu bisa dikatakan angkatan COVID ya Pak Thohir ya. Iya. Angkatan COVID. Jadi di kelas itu saya lihat keaktifannya itu kurang Pak Thohir. Jadi paling 2 atau 3 orang yang aktif dalam kelas yang saya ajar gitu Pak Thohir. Itu mereka aktifnya dalam hal apa Pak Irfan ya? Ketidakaktifannya? Misalnya aktif ketika bertanya, aktif ketika menjawab, ataupun aktif saat berdiskusi gitu. Jadi keaktifannya itu sedikit kurang gitu. Saya coba pancing dengan pertanyaan ataupun dengan stimulasi, dengan gambar. Tapi yang bertanya ataupun yang menjawab hanya orang itu saja gitu. Jadi yang lainnya itu masih kurang aktif untuk untuk bisa berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas saya gitu Pak Thohir. Oh gitu ya Pak Irfan. Pak Irfan mengajar IPA ya? Iya Pak Thohir ngajar IPA. Mungkin nggak Pak Irfan pernah bertanya sama sama murid itu
tentang kesukaan, suka atau tidak dengan pelajaran IPA. Pernah nggak Pak Irfan seperti itu? Oh iya ya, sepertinya saya belum pernah tanya ya. Kayaknya harusnya ditanya dulu ya. Betul Pak Tohir. Itu bagus ya. Saya bisa jadi mereka nggak suka ya dengan pelajaran IPA ya. Saya belum pernah menanyakan hal itu Pak Tohir. Tapi saya coba masuk aja di kelas, bagaimana dengan perasaan kalian ketika di kelas. Mereka bilang senang-senang saja dan juga istilahnya tidak merasa tertekan, tapi ketika belajar, ketika mulai di kelas sulit untuk aktif gitu Pak Tohir. Iya Pak Irfan. Ya mungkin mereka akan aktif mungkin ya kalau misalnya suka, mungkin itu saja. Nah mungkin kira-kira langkah berikutnya Pak Irfan, kalau misalnya nanti setelah Pak Irfan nanya seperti itu, langkah apa yang dilakukan sama Pak Irfan kalau sudah mengetahui data mereka ada yang suka, ada yang tidak, itu seperti itu. Ya, jadi kayaknya ini tadi keidean ya, saya tanya dulu ke siswanya suka atau tidak ya. Jadi mungkin setelah itu saya akan coba cek dan mungkin tanya kembali kenapa mereka tidak suka, kemudian tidak sukanya bagaimana, kemudian mungkin saja di bagian IPA itu ada hal-hal yang mereka sukai juga, tapi bukan lebih mengedepankan IPA-nya gitu. Kayaknya yang terdekat misalnya tentang praktikumnya, percobaannya, atau bermain dengan alat-alat fisikanya, kayaknya kalau dibawa ke sana anak-anak akan suka gitu ya. Atau misalnya yang lagi ngetren sekarang diarahkan ke gadget, kayaknya akan suka juga ya anak-anak gitu untuk bisa aktif di dalam pembelajaran. Idenya bagus juga Pak Irfan. Berarti mungkin rencana Pak Irfan nanti ke depannya akan mendeteksi ya mana yang suka dan tidak ya. Nah terus kalau misalnya sudah terdeteksi nih Pak Irfan, kira-kira otomatis ada pembelajaran berdiferensiasi ya nanti yang dilaksanakan. Iya. Teknik Pak Irfan nih dalam pembelajaran kedepannya akan seperti apa? Ya, jadi agar mereka bisa istilahnya mungkin menyukai IPA dan aktif, kayaknya setelah dikelompokkan misalnya yang ini sukanya mendengar suara, yang ini sukanya dengan kinestetik, yang ini sukanya dengan visual. Mungkin saya akan memvariasikan sumber belajar, mungkin yang pertama yang termudah gitu ya. Jadi ada yang dikasih sumber belajarnya, dalam sumber belajar yang saya berikan nanti kayaknya cocok dengan pakai Google Site ya, nanti ataupun pakai Blogspot ya. Jadi di blog bisa pakai ada videonya atau ada pad-nya. Oh iya betul Pak Tohir. Jadi agar anak bisa suka sesuai dengan sesuai dengan karakteristik dan gaya belajarnya, kayaknya di bahan belajarnya juga mungkin bisa saya masukkan berbagai variasi jenis alat ataupun sumber belajar tersebut. Bagus nih ide-ide yang luar biasa Pak Tohir. Iya. Nah mungkin ini perlu dicoba sama Pak Irfan ya barusan ya, sepertinya rencana Pak Irfan sudah bagus betul, cuman mungkin belum kepikiran saja ya. Iya betul Pak Tohir. Saja ya. Jadi basicnya harus tahu dulu ya keinginan mereka ya seperti apa ya mungkin. Nah itu kan. Nah kalau misalnya kira-kira nih dengan teknik menurut Pak Irfan nih, dengan cara Pak Irfan membagi media belajar yang berbeda, kira-kira akan meningkatkan hasil belajarnya atau tidak Pak Irfan? Atau akan meningkatkan keaktifan mereka atau tidak? Belum bisa dipastikan juga ya, tapi saya rasa kalau misalnya mereka memilih ataupun melakukan dengan hal yang mereka sukai, kayaknya karena kan semakin terbangkitkan motivasi dan minatnya ya. Jadi biasanya berbanding lurus antara motivasi belajar dengan hasil belajar, dalam artian prestasi belajar. Kalau motivasi belajarnya tinggi, maka prestasi belajarnya pun akan tinggi. Jadi kayaknya menurut saya kalau misalnya divariasikan salah satunya mungkin dari sumber belajarnya, kayaknya siswa juga akan meningkat prestasi belajarnya Pak Tohir. Oh iya. Nanti mungkin
setelah belajar normal ya akan dicoba ya. Betul. Ya, Untuk kan. sekarang sepertinya belum bisa Pak Thohir karena di sekolah masih dalam kondisi tanggap darurat. Jadi kayaknya minggu-minggu ini ataupun semester ini sampai selesai peserta didik tidak akan bisa belajar normal gitu. Iya, betul. Nah, Pak Irfan, kalau untuk sekarang belajar masih online apa tidak belajar? Kebetulan peserta didik tidak belajar, Pak. Kami di sekolah lagi fokus pencarian siswa dalam artian penentuan lokasi siswa dan juga situasinya bagaimana. Tadi hasil rapat kita ada 134 orang, Pak, yang istilahnya mungkin belum terdeteksi gitu bagaimana situasi dan juga kondisinya karena tersebar di mana-mana gitu. Kita kan ada 810 orang ya, yang 134 ini nggak punya HP gitu, yang nggak punya HP dan wali kelas juga sudah mencoba berkeliling ke beberapa anak yang dalam 2 minggu kemarin. Nah, seminggu ini atau hasil 2 minggu ini total seluruhnya di 800 ini ada 134 lagi yang belum kecek gitu bagaimana di mana lokasinya, kemudian bagaimana situasinya. Jadi kami masih fokus untuk istilahnya layanan siswanya dulu, apakah memang mereka dalam kondisi yang baik, itu seperti itu Pak Thohir. Iya. Nah, Pak Irfan, kembali lagi ke yang tadi, ke masalah tingkat keaktifan anak. Betul. Kalau misalnya mereka kan tidak aktif itu dalam diskusi kelompok atau dalam pembelajaran juga ya. Iya. Cuma 3 orang kan paling banyak kata Pak Irfan seperti itu ya. Nah, ya, yang aktifnya hanya 3 orang. Sebelum rencana yang yang barusan Pak Irfan kemukakan, kira-kira Pak Irfan untuk meningkatkan keaktifan mereka sudah melakukan apa nih? Itu sudah melakukan apa yang untuk meningkatkan keaktifan supaya semuanya gitu. Kalau di pembelajaran sebelumnya saya mencoba pakai Kahoot di awal gitu ya ke anak-anak supaya tertarik, tapi ketika masuk ke pembelajaran masih tetap lagi saya coba tanya satu-satu, dipanggil satu-satu untuk bisa bertanya. Ketika ini masih kena ngabetem gitu ya, tidak bersuara, saya tanya misalnya, Rafka coba jawab pertanyaannya, atau Rafka ada pertanyaan tidak, Rafka, atau adakah yang ingin ditanyakan lebih jauh tidak dengan materi ini? Tidak diinikan, saya coba dekati lagi. Oke, disampaikan juga hari ini tanggal berapa? Tanggal 11. Oh iya, absen nomor 11 siapa? Muhammad Jen. Oke, Muhammad Jen silakan. Ada pertanyaan tidak? Nah, seperti itu sudah digitukan supaya tidak melulu orang-orang tertentu yang bertanya ataupun yang menjawab ataupun yang berdiskusi seperti itu. Tapi kepikiran juga ya, apakah ketika memang tidak bertanya itu menunjukkan mereka tidak ada kemampuan gitu ya. Jadi kepikiran juga gitu ya. Apakah mungkin seperti itu ataukah memang sebenarnya mereka tidak perlu bertanya karena sudah memahami juga gitu. Buat apa nanya lagi ataupun buat apa menjawab lagi kalau misalnya udah terjawab gitu. Kepikiran juga seperti itu sih. Cuma mungkin di hasil belajar juga ternyata nilainya masih kurang gitu. Dalam artian ini masih beberapa yang kurang yang mencapai target tujuan pembelajaran itu masih sedikit gitu. Seperti itu Pak Thohir. Iya, kan, tapi langkah Pak Irfan sebetulnya memancing buat aktif itu sudah bagus ya, dengan membuka mungkin dengan Kahoot itu brainstorming dulu ya. Iya, betul Pak Thohir. Jadi ya menurut kalau saya sendiri sih kalau menilai kalau Kahoot itu emang menarik ya dengan Kahoot. Kalau menurut saya pribadi apapun materinya Kahoot itu menarik gitu ya. Tapi belum tentu kan kalau menurut siswa ya. Iya, betul. Gitu. Nah, Pak Irfan kira-kira Pak Irfan pernah mendeteksi nggak ada kalau misalnya ada anak yang tidak aktif itu kadang suka gini. Ada nggak di kelas Pak Irfan itu anak yang malu gitu? Atau misalnya kalau ngomong itu suka pelan? Ya, ada itu teh ada. Saya coba dekatin itu ya ke anaknya teh. Namanya teh Sansan nih.
namanya teh Sansan. Saya coba deketin ke anaknya teh. Jadi sama temennya pun mungkin bisa dikatakan sedikit terkucilkan ya di kelas itu. Kalau sama yang lain, karena teman-teman yang lain merasa Sansan teh komunikasinya kurang gitu, jadi merasa pengen sendiri terlihatnya teh. Ada yang seperti itu Pak Thohir, siswa juga gitu. Nah, kalau untuk yang seperti itu kira-kira apa yang sudah Pak Irfan lakukan supaya tidak malu lagi, supaya lebih aktif gitu? Saya deketin ke Sansan ini, saya tanya, kemudian yang pertama saya tanya situasi di rumahnya, saya tanya bagaimana kondisi Sansannya sendiri, misalnya Sansan rumahnya di mana, kemudian kalau di rumah suka belajar apa, kemudian ada kesulitan nggak ketika belajar dengan Bapak, hal apa sih yang disukai oleh Sansan, saya sudah coba tanya itu. Kemudian di kelas siapa aja yang jadi teman Sansan, saya coba tanya di kelas dengan lantang, nih siapa teman duduknya Sansan gitu ya. Nah, ada 1 atau 2 orang saja yang memang sering ngobrol dan yang paling suka ngobrol, paling 1 orang dalam artian yang dekat dengan Sansan ini gitu ya. Mungkin bisa dikatakan Sansan ini introvert gitu ya. Seperti itu Pak Thohir. Baik Pak Irfan, sepertinya Pak Irfan sudah mencoba untuk melakukan hal yang terbaik ya, cuman mungkin hasilnya belum maksimal ya. Iya kayaknya. Mudah-mudahan ke depannya bisa seperti yang tadi kita bicarakan, bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam berdiskusi, khususnya mata pelajaran Pak Irfan ya Pak Irfan ya. Amin. Iya Pak Thohir. Pak Irfan, ya Pak Thohir. Bagaimana perasaannya nih sudah bercerita nih kepada saya yang di luar mapel IPA nih ya. Kita berbeda mapel. Alhamdulillah Pak Thohir, jadi ada pencerahan nih ya. Pencerahan nih bagaimana meningkatkan keaktifan di kelas ya. Ternyata harus sabar ya, harus sabar. Jadi berbagai cara, banyak teknik, kemudian kesabaran juga yang jangan merasa bahwa aktif itu bisa diambil dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, kemudian dalam instan, tidak ya. Betul sekali Pak Thohir, seperti itu. Ya baik Pak Irfan, senang sekali bisa ngobrol santai. Pak Irfan dan Pak Irfan bisa berbagi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam buat rekan-rekan di sana, khususnya yang kenal ya. Alhamdulillah buat keluarga, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Irfan, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thohir. Betul Pak Irfan ya, saya waktunya 15 menit ya. Oke, pas 15 menit. Oke. Ya. Saya potong ya rekamannya ya. Saya stop ya. Oh Pak Irfan ada rekamannya langsung di sana? Enggak, di sini.